Pagi hari ini kita akan ada, sebelum dengar firman Tuhan, ada yang kita ingin kerjakan bersama. Kita akan ada penyerahan anak Bapak Yadi, keluarga Bapak Yadi dan keluarga Ibu Suparti akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan pagi ini. Bisa dibawa ke depan, orang tua. Oke. Alkitab tidak mengajar anak-anak sekali lagi untuk dibaptiskan, apalagi masih bayi. Tapi Alkitab mengajar untuk we as a parent, we dedicate our children to God. Kita dedikasikan dan serahkan mereka kepada Tuhan lagi ini. Bapak Yadi dengan Ibu Suparti akan menyerahkan putri tercintanya, Esther Paramita Saraswati namanya. Esther Paramita Saraswati, ya, betul ya. Iya, putri kedua ya, ya. Yang pertama putra, putri juga. Jadi masih nunggu yang putra? Enggak. Iya. Saya tahu kalau orang Chinese, Batak mesti suka kalau belum dapat anak laki belum puas gitu ya. Sampai ada saya punya rekan di Bandung. Anaknya 6 kalau nggak salah, perempuan semua. Karena udah punya 2 perempuan semua, nunggu yang ketiga kali laki. Keluar perempuan lagi. Masih terus yang keempat mungkin laki, perempuan lagi keluar. Sampai 6 cewek semuanya. Jadi bisa udah gede jadi bikin girls band ya. Bisa band wanita. So, saya akan bacakan satu ayat. Pada waktu itu murid-murid itu datang pada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Who is the greatest in the kingdom? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di pagi hari ini, yuk kita sambut anak ini, karena kita sambut anak ini, kita sedang menyambut Yesus Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan buat Esther. Welcome to the family, Esther. Yeay. So, pagi ini kita ambil teladan. Siapa yang ingin, how many of you want to be a greatest in the kingdom? Ingin jadi terbesar dalam kerajaan surga? Siapa yang jadi terbesar dalam kerajaan surga? Alright. Ya, kita berkata di sini, bertobat seperti anak kecil, artinya anak kecil itu gampang bertobatnya, cepat. Dia marahan sebentar, setelah itu udah main. Orang tuanya mungkin bisa bertahun-tahun masih mencucu, nggak ngomongan, musuhan. Anaknya udah akur ya. Nah itu powerful sekali. Itu anak kita belajar dari anak-anak. Kerendahan hati anak-anak itu, rendah hati itu belajar dari sana. Jadi this is the greatest in the kingdom. Amin. Yuk, mari kita arahkan tangan kita sama-sama yuk buat Pak Yadi siap menyerahkan anaknya, ya, Ibu, dan mendidiknya anak ini dalam jalan Tuhan. So pretty, look at it. Oh, I just fall in love with this girl. Look at this. Oh, look at that. Ya, mari arahkan tangan sama-sama ya. Kita just speak a blessing. Kita berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pak Yadi dan Ibu pagi ini berdiri di hadapan Tuhan untuk menyerahkan anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ini adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, dirawat. Dan janji Bapak Ibu untuk mendidik anak ini di dalam jalan takut akan Tuhan. Sehingga seumur hidupnya dia tidak akan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Pagi hari ini, Bapak kami bersama-sama sebagai keluarga, pagi ini menyambut Esther di tengah-tengah kami. Menyambut Esther sebagai milik-Mu. Pagi hari ini mau berdoa Tuhan. Bersama-sama dengan Pak Yadi dan Ibu menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat anak ini kepada-Mu Tuhan.
Esther adalah milikmu, dia akan sungguh-sungguh jadi princess, jadi ratu Tuhan. Sebagaimana Esther anak desa yang diangkat ke istana dan punya pengaruh besar di istana raja pada waktu itu. Demikianlah kamu Esther punya destiny yang sangat besar. Engkau akan bertemu dengan orang-orang besar kelak. Kamu akan menjadi ratu kelak. Dalam bidangmu, dalam waktumu. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ada favor Tuhan dalam hidupmu yang akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kamu akan mengangkat keluargamu dari segala apapun yang tidak diperkenan Tuhan. Kamu akan menjadi sebuah awal penebusan sebuah generasi yang baru. Buat keluarga, buat bapak dan ibumu, dan buat generasimu. Dalam nama Yesus Tuhan, aku serahkan Esther. Kamu adalah miliknya Tuhan Yesus. Kamu adalah milik kerajaan surga. Kamu adalah putri. Kamu adalah anak raja, segala raja. Dalam nama Yesus. Dan hari ini aku ucapkan berkat Tuhan atasmu. Dan rohmu bertumbuh semakin kuat dari hari ke hari secara roh. Dalam nama Yesus Tuhan. Jiwamu bertumbuh dalam karakter, emosi, pikiran, intelektualmu bertumbuh dengan sehat dan sempurna. Fisikmu akan berkembang secara sempurna di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, aku ucapkan berkat perlindungan atasmu. Segala kutuk dipatahkan dari generasi ke generasi sebelumnya. Kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, sakit penyakit dipatahkan dan dihancurkan dalam hidupmu. Dan hari ini kamu adalah miliknya Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Aku berdoa buat Pak Yadi dan Ibu. Dalam nama Yesus ada hikmat Tuhan atas hidup mereka. Aku minta dan aku berdoa ada hikmat Tuhan. Ada wisdom of the Lord as a parent to parent the Esther Tuhan dalam jalan-jalan Tuhan. Aku minta berkat-Mu sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hikmat, kesabaran, kekuatan dan juga berkat keuangan Tuhan. Untuk membesarkan anak ini dengan cara yang terbaik. Untuk mereka memberi yang terbaik. Buka pintu-pintu berkat buat mereka sekeluarga. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah itu dalam nama Yesus. Aku serahkan Esther dan dedikasikan dia menjadi milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Buat Esther. You beautiful. Look at that. Sumen ampun loh. Guyu terus lihat. Ya jarang lihat bayi lihat kayak gini tuh. Wah, lihat mata ini. Oke, Pak Yadi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu. Bye Esther. Bye. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi dong. God bless. Ya. Oke, ada this is a new beginning hari ini. Kita di tempat yang baru dan luar biasa sekali. Di tempat yang lama kita lagi renov, ya. So bukan cuma kita cari tempat yang aman, tapi kita tahu ini waktu Tuhan, ada season Tuhan, kita pindah ke sini untuk sebuah tujuan. Amin. Kita ingin menjadi momen tuayan untuk jiwa-jiwa yang belum digembalakan dan belum terjangkau, kita ingin jangkau bersama-sama. Sehingga kita sama-sama semangat untuk itu. Amin. Iya. So kita ingin sungguh-sungguh serius bersama-sama. Dan saya mungkin ingin perkenalkan beberapa yang baru pertama kali datang ibadah di keluarga besar FGFGC Father's House Community. Bisakah yang baru pertama kali datang, ya yang sudah pernah di FH di sana, nggak usah berdiri, tapi yang baru pertama kali, betul-betul fresh baru kali ini datang beribadah bersama-sama kami dan fellowship bersama kami. Bisakah langsung bangkit berdiri sekarang ini? Bisa 1, 2, 3. Teman-teman yang bawa orang teman-teman baru berdiri. Ya, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan. Ya, salamin dong, salamin orang yang dekatnya disalamin, tolong leader, tolong disalami orang yang dekat, tolong iya. Iya. Oke. Luar biasa. Jangan pulang dulu, nanti setelah ibadah ini bisa fellowship dan ketemu dengan leader semua bersama-sama. Oke. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang tahun 2012. Kita sebagai ayat dasar tema kita salah satunya adalah is from the book of Revelation chapter 12. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Let's turn there. Mari buka bersama dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Jauh bahkan sebelum tahun 2012 di-declare oleh tentunya saudara-saudara kita yang Chinese sebagai tahun naga air. Ya, Tuhan sudah berbicara dari pasal ini. Gitu, ya. Tuhan sudah berbicara dari pasal ini way before it was declared that this year will be the year of the dragon for the Chinese
Ya, Tuhan sudah berbicara dari pasal ini dan tema besar kita adalah Thy Kingdom Come, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi ini sama seperti di surga. Jadi ini yang menjadi kerinduan saya sebagai pemimpin jemaat, sebagai bapak rohani buat jemaat, buat keluarga Father's House ini. Kerinduan saya adalah ini, supaya all that God has in heaven, semua yang Bapa miliki di surga, semua yang Bapa miliki dalam kerajaannya, semua, just imagine kalau kerajaan surga, yang di surga itu datang dalam hidup saudara. Bayangkan itu. Kalau kerajaan surga, apakah di kerajaan surga ada sakit penyakit? Nggak ada. Nggak ada orang sakit. Apakah di kerajaan surga ada orang stres? Nggak ada. Apakah di kerajaan surga ada orang yang miskin? Nggak ada. Halo? Ada orang di sini? Ada ya? Oke. Apakah di kerajaan surga ada orang yang punya hutang? Maaf yang punya hutang. Saya juga. Tapi buat bisnis, maksudnya buat, asal jangan utangnya buat beli handphone. Boleh nggak ya handphone? Boleh, menurut Pak Lisun boleh, menurut Pak Teguh boleh. Ada sistemnya, maksudnya ada koperasi, boleh. Asalkan punya penghasilan untuk membayarnya gitu ya. Yang nggak boleh itu utang nggak bayar, itu. Nah itu nggak boleh. Beli sesuatu dari mencuri itu nggak boleh. Gitu. Nah, bayangkan semua yang ada dalam kerajaan surga. Beberapa minggu lalu saya gambarkan tentang istana palace dengan segala kelimpahannya. Imagine doanya Yesus Matius 6 adalah ini. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi ini sama seperti di surga. Kerinduan saya adalah ketika orang lihat kita, orang lihat surga dalam hidup kita. Amen. Orang lihat manifestasi kerajaan surga dalam hidup kita. Dalam seluruh kepenuhannya. Itu sebabnya tiap hari jadikan ini doa Matius 6. Kalau selama ini mungkin kita mendoakan ini memakai Matius 6 cuma jadi rapal ritual. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Setiap minggu tuh kita ucapkan doa itu. Tapi ini waktunya kita memaknai doa ini dengan pemahaman yang sebenarnya. Kita mengalami realitas dari doa Tuhan Yesus ini. Amin. Nah, 2012, angka 12 secara numerologi, angka 12 secara prophetic, itu merupakan angka government, angka kingdom, angka kerajaan atau angka pemerintahan. Saya sudah singgung sedikit itu, bahwa Israel memiliki 12 suku. Sebagai dasar sebuah bangsa kerajaan Israel. Ada 12 suku. Kemudian Yesus ketika dia pilih murid, dia tidak pilih 13, dia tidak pilih 15 orang, tapi dia pilih 12. Di tahta Tuhan di surga nanti, dalam kitab Wahyu kalau sudah baca di sana ada 24 tua-tua di sekeliling tahta anak domba itu, bukan 25. Ya, kalau SBY terus dibengkakin tentunya kabinetnya, ada wakilnya dan seterusnya, ya. Gitu pemerintahan kita yang semakin bengkak dan bengkak. Biaya besar menjalankan pemerintahan bangsa kita dan tidak efektif yang lebih parah lagi. Nah, tapi di surga 24 tua-tua ini yang representasi dari 12 dalam perjanjian lama, 12 dalam perjanjian baru. 12 suku Israel, 12 rasul Tuhan Yesus Kristus. Jadi di kerajaan surga nanti di depan tahta anak domba, enggak ada 30 tua-tua, cuma ada 24 ini. Yang merupakan representasi perjanjian lama dan representasi perjanjian baru. Representing Old and New Testament. Ya. Jadi 12 adalah angka pemerintahan. Artinya gini, Tuhan ingin menegakkan pemerintahannya dalam hidup kita. Kunci untuk kita hidup menang, kunci kita hidup diberkati tahun 2012 adalah ini. Takluklah kepada pemerintahan Tuhan. Izinkan Yesus jadi raja sepenuhnya memerintah dalam hidup kita, dalam semua aspek hidup kita. Biarkan dia berdaulat. Nah, saya pernah bahas sedikit ini bahwa nggak mungkin ada dua raja duduk di satu tahta. Nggak mungkin dua raja memerintah dalam satu kerajaan. Pasti harus ada salah satu yang mengalah. Satu yang harus diturunkan dari tahta itu. Satu raja. Jadi, siapa yang jadi raja dalam hidup saudara? Yesuskah? Ataukah yang lain? Wahyu 12, coba lihat bersama dengan saya. Saya akan berbicara terus banyak sepanjang bulan ini. Saudaraku, dan minggu depan juga saya akan berbicara tentang the year of the dragon. The year of the dragon. Tahun naga. Apa yang akan terjadi? What to expect dalam tahun ini. Dari perspektif Alkitab. Dan ternyata naga sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Gitu. Sudah ada di sini. Tentang naga ini. Ya. Dan serangannya seperti apa? Ayat 1.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bulan bintang, sudah ingat penglihatan dari Yusuf dalam Kejadian? Ketika Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan, dia lihat bulan bintang, kemudian 12 bulan bintang matahari dan 12 bintang sujud semuanya kepadanya. Ya, itu gambaran tentang bangsa Israel. Jadi perempuan ini gambaran tentang Israel. Yakub, Israel. Nah, kita adalah Israel rohani. Kita semuanya. Katakan sama-sama, saya adalah Israel rohani itu. Oke? Jadi ketika bicara tentang perempuan ini, memang secara kronologis ini telah digenapi. Karena anak yang dikandung sama perempuan ini berbicara tentang bangsa Israel yang mengandung Yesus. Karena kalau sudah baca terus kisah ini, lihat ayat yang kedua. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan. Dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan perempuan ini. Berteriak kesakitan. Seperti orang yang sedang mau sakit bersalin. Ya, menderita. Seperti itulah kondisi gereja sebagai Israel rohani. Paulus dia berkata, aku menderita sakit bersalin lagi dalam Galatia pasal yang keempat ayat 19. Sampai rupa Kristus itu menjadi nyata dalam diri kamu. I travail until the Christ is formed in you. Dikatakan gitu. Ya, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, ini kapan-kapan nanti kita akan bahas. Kalau kita bicara tentang eskatologi akhir zaman. Ya. Siapakah 10 mahkota di sini? Nanti itu bicara tentang antikris. Dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Yang ke depan akan muncul. Yang akan memerintah dunia ke depan. Nah, itu nanti ada sesi eskatologi. Nanti kita akan bahas next. Nah, lihat ayat yang keempat. Bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, naga ini jelas berbicara tentang Lucifer. Karena ketika Lucifer ditemukan ada kesombongan dalam hatinya dia. Dia dilemparkan ke bumi. Dan itu yang terjadi di Taman Eden. Ya, itu yang terjadi di bumi. Ketika Lucifer dilemparkan dari tahta Tuhan sebagai worship leader, sebagai orang yang paling dekat di tahta Allah. Karena kesombongannya, dia dilemparkan dan kemudian dikatakan bumi menjadi gelap gulita dan kosong. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu menjadi kosong dan gelap. Karena Tuhan kita adalah terang adanya. Jadi yang terjadi dalam ayat pasal yang ke-1, ayat yang kedua adalah something happen in the heavenly. Ada sesuatu yang terjadi di alam roh di surga. Lucifer dilemparkan karena kesombongannya. Dan dampaknya adalah bumi menjadi kosong dan gelap gulita waktu itu. Dan dia masuk ke Taman Eden tentunya. Dan kemudian menipu dan menyesatkan manusia. Dan dia menyeret sepertiga bintang-bintang, bicara tentang sepertiga malaikat-malaikat di surga yang ikut bersama-sama dengan dia. Nah, hati-hati sekali karena Lucifer dalam bisnis yang sama. Dia dalam bisnis yang sama. Untuk apa? Untuk menyeret. Menyeret dengan ekornya itu. Cuma ekornya aja. Menyeret bintang-bintang. Hati-hati orang-orang terkenal. Bintang superstar. Superstar rohani, superstar dalam bisnis, superstar dalam pekerjaan, superstar dalam banyak hal. Dia paling incer orang-orang yang seperti ini. Setan paling incer orang-orang hebat yang punya potensi yang seperti itu. Bintang-bintang itu. Ya. Dikatakan di sini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, jelas ketika Maria melahirkan Yesus. Herodes ada di sana untuk membunuh Yesus. Itu anak yang dikandung. Ya. Ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapa anak ini? Yesus. Raja kita. Dia akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba dikatakan anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wow. Kita sedang ada dalam pertempuran yang sangat besar. Nah, kenapa saya sering berbicara tentang hal ini, saudaraku, karena ada banyak referensi bicara tentang apa yang kita sedang hadapi sekarang ini. Ya, kenapa banjir? Kenapa mungkin paling parah tahun ini? Ya, dan kita akan terus akan lihat hal ini ya ke depan. Coba lihat bersama-sama, kita lihat beberapa ayat yang lain ya. Ayub pasal yang ke-26. Lihat Ayub. Ayub 26 ayat yang ke-13. Saya ingin sudah mencatat, saya ingin banyak mengajar firman kepada jemaat ini. Ya, karena Alkitab berkata begini bahwa langit bumi akan lenyap, tapi firman akan kekal selama-lamanya. Amin. Ya, saya tidak bersama saudara selamanya, dan firman, kalau engkau catat firman dan renungkan firman itu akan bersama-sama dengan saudara terus-menerus. Akan terus menyertaimu dan membawa hidupmu kepada kemenangan. Saya ingat berapa tahun lalu saya ada di Nigeria, saya pulang, saya di kota Lagos namanya, di Nigeria, Afrika Barat, dan saya berkhotbah di depan sekitar jemaat 5.000 orang, ya tentunya dalam bahasa Inggris, dan menarik sekali, saya ngomong dengan pendetanya namanya Today Joda Tunde, gembala sidangnya ini, dan saya bilang, wow, how long this church been? Sudah berapa lama gereja ini? Dia bilang, oh baru 4 tahun. Saya bilang, wow, 4 tahun sudah 5.000 orang. So tell me what the secret, saya bilang. Beritahu saya, rahasianya apa? Kok dari 4 tahun sudah 5.000 orang jemaatnya? Kemudian dia bilang gini, oh simple pastors, dia bilang. Sederhana Pak Samuel. Setiap jemaat saya kasih notice. Setiap jemaat saya kasih bolpen. Usher di depan siap dengan buku catatan dan kasih bolpen mereka. Dan saya haruskan mereka mencatat firman dan saya hanya mengajar firman kepada mereka. Saya nggak mengajar mitos, saya nggak mengajar ya pengalaman good, tapi firman itu bersifat kekal selama-lamanya. Jadi dia bilang setiap jemaat harus bawa bolpen kalau datang gereja nggak bawa bolpen, nggak bawa buku catatan, nggak bawa Alkitab, dia bilang dia akan langsung kasih bolpen. Tentunya itu dulu ya, sebelum ada iPad, sebelum ada laptop, sebelum ada handphone dan seterusnya tentunya ya. Jadi kalau sekarang yang nggak punya iPad ya kita kasih iPad ke depan gitu. Oh nggak ada yang ngerti ya. Soalnya nggak tahu apa itu iPad itu, makanan apa gitu. Dipikir notepad atau apa gitu ya. Ya, jadi akan asik banget ya kalau gereja gitu. Yang nggak punya BlackBerry kasih BlackBerry gitu ya. Nanti ngomong sama Pak Teguh sama Jumapan kalau untuk itu. Maksudnya untuk catat Alkitab, kan di situ ada Alkitab. Karena generasi ke depan udah lagi buka Alkitab kita. Enggak, bukalah iPadmu, bukalah BlackBerrymu, bukalah handphonemu. Karena Alkitab semua ada di situ sekarang ini kan. Gitu, jadi udah praktis banget. So, dia bilang simple itu aja Pak. Dari 15 orang di ruang tamu, ini dokter medis, dia buka persekutuan di rumah 15 orang. Dalam waktu 4 tahun jadi 5.000. Dan dibilang kuncinya apa? Cuman ini aja. Setiap jemaat, saya kasih bolpen, catatan, dan harus bawa Alkitab ke gereja. Saya ajar mereka firman. Just teach them the word. Firman, 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 firman. Kenapa demikian? Karena bumi akan bergoncang. Laut akan bergelora. Ekonomi akan kolaps. Politik akan gak karuan ke depan. Bangsa-bangsa akan digoncang. Cuman satu yang tidak tergoncangkan. Yaitu perkataanku. Amen. Saudaraku. Dikatakan heaven and earth will pass away. But the word, my word, shall remain. Perkataanku, kata Tuhan Yesus, akan tetap selama-lamanya. Amin. Saya ingin kita jadi jemaat yang suka kepada firman. Amin. Saya ingin kita semua jadi orang-orang yang mencintai firman, tahu firman. Karena ini satu-satunya yang akan membuat kita bisa menang ke depan dalam kehidupan ini. So, lihat ayat yang ke-13. Jadi kita akan buka beberapa ayat-ayat pagi hari ini ya untuk memberitahu kepada kita what happening dan apa yang terjadi. Ayat 13. Oleh napasnya langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Lihat lagi sekarang Yesaya pasal yang ke-27. Yesaya 27.
Yesaya 27 ayat 1. Nah, ini dragon di sini, ya. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas siapa? Leviathan. Itu kata lain untuk dragon. That's another word for dragon. Leviathan. Ular yang meluncur. Atas Leviathan, ular yang melingkar di pagar, bundar-bundar. Ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular apa? Naga yang di laut, bukan di darat. Ular naga yang di laut. So, naga is a sea monster dalam Alkitab. Di naga ini adalah ular laut memang gitu. Dan coba lihat lagi. Lihat dalam Mazmur 89. Psalms. Mazmur 89. Supaya kalau kita bicara tentang tahun naga, karena orang kan bisa menangkap, ini tahun naga, it's a dragon years, the years of the dragon. Gitu. Ya. Kita bisa relate dengan mereka, apa yang Alkitab katakan tentang the years of the dragon ini. Tentang tahun naga ini. Pasal 89, Mazmur ayat 10 dan 11, lihat. Ayat 9 mulai. Ayat yang ke-8. Mulai 8. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukan Rahab. Nah, ini Rahab di sini beda dengan Rahab yang Yosua pengintai itu, ya, berbeda di sini. Karena Rahab di situ adalah salah satu descendant keturunan nenek moyangnya Yesus, itulah Rahab. Itu berbeda. Jadi jangan disamakan. Engkaulah yang meremukan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai beraikan musuhmu. Terus lihat lagi. Yesaya 51. Yesaya 51. Ayat yang ke-9. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Coba perhatikan di sini, Rahab di sini adalah nama lain untuk demons, roh jahat yang menguasai laut. Yang menguasai lautan. Itu kata lain. So, dikatakan ini sudah dipatahkan. Jadi kalau saudara melihat tahun ini bencana khususnya air, banjir. Itu semakin hebat ke depan. Baru tadi pagi saya baca Pasuruan. Ada 30 lebih desa yang tenggelam. Ada 5.000 rumah yang tenggelam. Cirebon dikepung oleh banjir. Kemarin saya baru pulang dari sana, drive. Ya, anak rohani saya cerita rumahnya sepinggang. Banjir dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Makanya hujan ini masih cukup panjang ke depan. Masih cukup panjang hujan ke depan. Ya, bukan hanya itu, tetapi kita akan lihat banyak fenomena-fenomena yang kita sebagai gereja harus sudah memahami ini gitu. Jadi Rahab di sini, saudara, itu bicara tentang dewa laut atau roh jahat yang menguasai air. That the dragon ini. Nah, Rahab sama dengan the sea monster itu. Nah, dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata reb, artinya adalah pride. Kesombongan. So, dragon itu sendiri artinya adalah pride.
Jadi hati-hati dengan ini. Karena ini akan menjadi musuh yang terbesar. Nah ingat, Lucifer jatuh bukan karena dosa berzina, tapi dosa kesombongan. Lucifer jatuhnya dilemparkan dari surga, bukan karena dia mencuri, tapi karena dia sombong. Sebetulnya kesombongan, pride, is the mother of all sin. Kesombongan itu adalah ibu dari semua dosa. Sebelum ada dosa perzinahan, ada dosa kesombongan. Yaitu manusia tidak takluk kepada Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Sebelum ada dosa mencuri, dosa korupsi, dan dosa, semua sebutkan dosa-dosa yang ada. Itu terlebih dulu ada dosa yang bernama pride ini. Itu sebabnya tahun 2012 ini peperangan yang sangat kuat, yang besar, yang kita sebagai gereja harus amati adalah ini. God's gonna deal with pride. Tuhan akan urusi kesombongan kita sampai habis. Karena setan akan bekerja memicu kesombongan kita ini. Makanya orang semakin sombong, semakin susah pulihnya. Sombong itu tidak mau mengaku salah. Sombong itu nggak mau jujur, mengakui kelemahannya. Semua disimpan sendiri. Ada masalah ya sendiri. Makanya kenapa orang tidak suka hidup dalam sebuah komunitas? Kenapa orang lebih suka independen? Nggak tertanam dalam sebuah komunitas manapun. Nggak tertanam dalam sebuah gereja. Dia lebih suka, gereja jalan-jalan gitu. GJJ, gereja jalan-jalan. Minggu ini di sini, minggu depan di situ, gereja jalan-jalan. Kenapa? Karena tidak perlu komitmen kalau jalan-jalan seperti itu. Ya. Banyak orang selalu jalan-jalan dengan dalih begini, mencari gereja yang cocok. Mencari gereja yang cocok. Percayalah, begitu kamu temukan gereja yang cocok, gereja itu jadi tidak cocok karena ada kamu. Karena persoalan bukan di gereja, persoalan ada pada diri kamu. Halo? Mencari gereja yang musiknya cocok dengan aku. Mencari gereja yang atmosfernya cocok dengan aku. Mencari gereja yang leadernya cocok sama aku. Daripada mencari gereja yang cocok, cobalah dirimu jadi orang yang cocok buat orang lain. Itu lebih penting. Amin. Pride, kesombongan. Sombong itu cirinya independen. Independen. Independen berdiri sendiri, nggak bergantung kepada siapapun, aku sendiri bisa. Nah, makanya komunitas, namanya kelompok kecil, entah itu kelompok sel, kita namakan care group kalau di Gizi, di FJ Gizi ini care group namanya, ya. Tempat di mana caring and reaching. Care group itu tempat di mana kita saling memperhatikan, saling mengasihi, memperdulikan, saling membangun, dan kita menjangkau bersama-sama orang-orang yang tersesat di luar sana. Care group. Dan itu merupakan kekuatan dari gereja yang sebenarnya yang kita ingin betul-betul bangun dalam Father's House Community Church ini. Community-nya is a family. Di mana setiap orang bisa free datang dan berbicara. Dan menyatakan isi hatinya dia. Nah, orang sombong gak suka tinggal dalam sebuah komunitas kecil. Karena menjaga privacy. Atas nama privacy, kamu punya masalah disimpan sendiri. Kamu punya pergumulan, kamu makan sendiri. Kamu mati sendiri, nguburin dirimu sendiri nanti lama-lama. Orang tidak suka apa yang namanya komitmen hari-hari ini. Nah, Tuhan ingin kita bebas dari itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata-kata dragon, monster tadi, Rahab itu dipakai kata Rab yang artinya adalah pride. Dragon dalam pemahaman Chinese, itu tentunya, makanya banyak orang senang, orang lahir pada tahun ini, 2012. Karena dalam filosofi Chinese, dragon itu mempunyai pengertian ini. Dragon tahun 2012, tahun naga air ini, air, dia membawa air, rain. Ya, kalau rainnya sebentar sih enak. Nah, kalau rainnya betul-betul rain jasmani, banjir. Ya, bukan cuma rain, tapi tahun ini 2012 juga Rab tadi itu representing emperor, kaisar, kekuasaan, kerajaan. Ya, Rab itu tadi dalam bahasa Ibrani. Rab juga di sini mewakili tentang prosperity. Prosperity. Makanya orang-orang Chinese percaya, kepingin punya anak tahun ini, lahir di tahun naga ini. Nanti namanya naga bonar.
Ya, salah satunya ya. Kasih nama ya gitu ya. Naga bonar, naga binur, naga biru, naga merah, naga-naga gitu. Jadi kalau buat orang-orang Chinese, mereka percaya ini tahun berkat, tahun prosperity. Makanya banyak orang yang kawin tahun ini. 12. Wadah. Udah ada yang mau inden daftar. 12 mau kawin tahun ini. Wah, yang di depan dia belum kawin. Ayo. So, prosperity. Itu dalam lagi perspektif Chinese ini. Ya, prosperity. Power of the nation. Juga power of the nation. Bicara tentang kuasa, memiliki kuasa. Jadi orang yang lahir tahun 2012, ini dalam filosofi Chinese, mereka punya kuasa atas bangsa-bangsa. Mereka diberkati, mereka makmur. Oh, luar biasa. Itu dalam filosofi mereka. Punya kuasa atas bangsa-bangsa, growth, mengalami pertumbuhan juga. Nah, dalam Jewish astronomy, kata Reb ini diidentikan dengan North Pole. North Pole. Kutub Utara. Artinya apa? Hujan. Hujan dalam skala yang besar. Akibat dari global warming, pemanasan global. Maka kutub utara, kutub selatan, dia meleleh aisnya. Akibat dari ais North Pole ini meleleh. Terjadi ketidakstabilan ekosistem dunia, globe ini, bumi ini. Itu yang menyebabkan gempa, tsunami semakin intens. Semakin sering gempa dan tsunami itu. Ya. Dan bukan cuma itu tentunya. Akibatnya jelas cuaca. Efeknya adalah kepada temperature, season. Changing season all the time. Perubahan musim menjadi nggak karuan betul-betul. Ya, menjadi nggak karuan musim-musim ini. Jadi berantakan semuanya. Gitu. Nah, jelas ini bukan hal yang menggembirakan tentunya ya kalau kita lihat ini. Jadi tahun naga ini juga akan banyak tahun bencana juga. Dari perspektif Alkitab sekali lagi, itulah the dragon is the monster over the water, the sea. Nah, Jawa ini secara khusus tentunya kita punya kepercayaan orang-orang Jawa Tengah, Jogja, bahwa Nyi Roro Kidul itulah the South Sea Prince. Itulah Ratu Laut Selatan. Susana. Titisan Nyi Roro Kidul. Turun sama Juve sekarang. Ya. Siapa lagi yang mau diturunin sama titisannya Juve nanti? Gaston. Ya. Ya. Gas 1 ton. Gaston. Oh no way. So, inilah sedikit dari sisi Alkitab tentang naga ini. Tapi Tuhan break. Dari sisi Alkitab, naga sudah dipatahkan, sudah dihancurkan kuasanya. Nah, lihat kembali lagi ke Wahyu pasal yang ke-12 tadi ya. Wahyu 12. Nah, bagaimana kita bisa menang? Bisa survive? Kita bisa memenangkan pertempuran di tahun naga ini. Nah, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ada 2 tempat. Yang diserang pertama adalah ini, wanita ini. Ya. Yang naga ini incar adalah wanita ini. Sekali, perempuan bisa bicara tentang gereja karena gereja adalah mempelai Kristus. Diumpamakan, the bride of Christ, the church is the bride of Christ spiritually. Ya. Tapi juga wanita di sini bisa gambaran betul-betul wanita. Karena Alkitab berkata begini, wanita diselamatkan karena dia melahirkan. Jadi kemarin salah satu hal yang kita kerjakan di network kita adalah bikin namanya banner. Itu belanga perempuan negeri. Ya, bikin training khusus masalah perempuan
Yang KDRT bikin crisis center buat wanita. Banyak wanita yang di-abuse, ngalami itu. Hak asasi sebagai wanita gimana. Dalam konteks rumah tangga gimana wanita. Dan ini salah satu yang harus jadi perhatian serius. Karena wanita betul-betul sedang diincar betul-betul. Setan menghancurkan ini. Menghancurkan potensi wanita. Nah, memahami itu kalau melihat. Kalau saya waktu ke Cina, amazing. Karena hampir 70% penginjil-penginjil di Cina itu adalah wanita. Jadi wanita umur 19 tahun di Tiongkok itu mereka menggembalakan sampai 20.000 orang, 30.000 orang biasa. Tapi kelompok kecil-kecil di rumah-rumah gitu. Rumah-rumah juga agak lumayan besar kalau di Cina itu. Karena saya pergi pelayanan di gereja rumah mereka, gede di dalamnya, depan kecil, dalamnya gede. Bisa nampung bisa 70 orang, bisa 100 orang begitu. Jadi gede, bukan 12 orang begitu. Ya ada yang seperti itu tapi gede-gede. Jadi anak-anak perempuan umur 19 tahun tapi mereka radikal betul-betul menggembalakan ribuan orang. Ribuan gereja rumah ada di bawah mereka yang mereka gembalakan. So hati-hati wanita, saya ingin katakan ini buat saudara. Karena Tuhan punya rencana besar buat kamu wanita. God has great purpose for you as a woman. Tapi juga wanita di sinilah gereja as a whole. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Gereja ini. Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan ingin pakai gereja Tuhan di hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Ya, itu sebabnya gereja diincar. Gereja menjadi sasaran dragon ini. Gereja menjadi sasaran yang akan ditelan. Dikatakan, lihat ayatnya yang ke... Ya, ayat yang kedua dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7. Dan naga itu, ayat yang keempat, bagian B. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Karena ada sesuatu yang dahsyat yang akan dilahirkan oleh gereja di muka bumi ini. Dan setan akan berusaha. Bukan cuma membunuh menelan perempuan itu. Tapi juga tujuan sasaran utamanya daripada naga ini adalah wanita. Anak yang dikandung oleh perempuan itu. Siapa anak yang dikandung perempuan itu? Yesus. Yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Sang Raja Damai itu. Dengarkan ini kekasih Tuhan pagi hari ini. Kalau ada masalah sebenarnya setan itu yang paling dia serang itu Yesus yang di dalam saudara. Oh ya. Setan gak mau Yesusnya lahir di bumi ini. Wajahnya Yesus kelihatan. Setan gak mau wajahnya Yesus nampak di sekeliling saudara. Itu sebabnya dia ingin rusak dengan cara apapun. Supaya apa? Karakternya Yesus gak muncul. Yesusnya gak kelihatan di bumi ini secara fisik. Itu sasarannya setan. Jadi semua masalah yang ada sebenarnya yang dia serang itu adalah saudara. Siapa sama Saputra ini secara jasmani, setan lihat, pendekar kayak gini, pendek kekar kayak gini, ya buat setan gak ada apa-apanya Samuel. Tapi Samuel jadi apa-apanya buat setan, kenapa? Karena ada Yesus di dalam. Amin. Mungkin kau berkata, saya ini cuma orang kampung aja kok, kerjanya di kampung jual kangkung. Cuma itu kerja saya. Tapi ketika kamu ada Yesus di dalammu, kau menjadi orang yang luar biasa. Dengar ini. Jadi kalau setan serang kamu itu sebetulnya Yesus yang di dalam kamu yang dia benci. Bukan kamunya. Lagian kalau cuma buat sedikit kanan ada. Gak ada apa-apanya buat setan. Tapi kan ada Yesus di dalamnya. Makanya dia serang. Dia serang perempuan ini, naga ini berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan ini. Karena memang yang diserang adalah bukan cuma perempuan ini, anaknya. Makanya ketika akhirnya anaknya, minggu depan saya akan bahas tentang anaknya ini. Ya, ketika anaknya nggak bisa diserang, karena supernaturally Tuhan protect dia. Dia serang perempuannya. Nah, di mana perempuannya ini dilindungi? Di mana protection kita dalam menghadapi serangan dari naga ini, saudaraku, dalam peperangan ini? Lihat bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-16.
Ayat yang ke-15. Ingat, perempuan itu dikatakan dilarikan ke sebuah tempat di padang gurun. Dan tempat itu namanya Petra. Banyak para pakar eskatologi mempercayai tempat itu adalah Petra, perempuan itu. Nah, itu secara eskatologi. Bahwa Israel nanti satu kali dalam masa antikris, dia akan disembunyikan sama Tuhan, diprotek sama Tuhan, dilindungi, dikasih sayap Raja Wali sama Tuhan, dan disembunyikan di sebuah gunung batu namanya Petra itu. Ya, saya baru pulang dari sana Desember yang lalu. It's literally amazing. Petra itu luar biasa. Tapi spiritual Petra, apa yang dimaksudkan? Tempat perlindungan kita bukan secara fisik, a place. Secara physical place, itu bukan tempat protection kita untuk hidup dalam kemenangan tahun ini. Lihat ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Batu kecil. Petros. Itu kata Petra itu, bahasa Yunaninya. Batu kecil. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ketika dia berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dia berkata Petra dalam bahasa Yunaninya. Petra. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, wanita dalam Wahyu 12, dia diprotek dari serangan naga itu. Kita sudah bahas naga itu, it's the monster yang menguasai laut. Ya, nama lain adalah Rahab, bahasa Ibrani-nya Rab, yang artinya kesombongan, pride. Ya. Tapi buat orang Chinese tentunya mempercayai tahun naga sekali lagi, tahun berkat, kemakmuran, dan banyak itu. Makanya orang ingin lahir, kawin, tahun naga ini. Tapi buat kita, ini adalah sebuah peperangan, tahun peperangan. Tapi selalu, nggak mungkin ada kemenangan tanpa peperangan. Jangan berpikir tahun berkat, kita nggak ngapa-ngapain berkat turun. Nggak akan seperti itu. It's a war, sebuah peperangan. Tapi kunci kemenangan kita, perlindungan kita adalah seperti perempuan ini. Dia ada di Petra. Apa itu Petra, saudaraku? Petra itu berbicara tentang revelation, hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Pewahyuan pribadi siapa Yesus bagimu, itulah tempat perlindunganmu tahun ini. Yang akan membawamu hidup dalam kemenangan. Sehingga naga tidak bisa menyerang kamu. Ya, si ular naga tidak bisa attack kamu, tidak bisa reach kamu dan menyentuh kamu. Karena kamu terlindung dalam pewahyuan, revelation. Pewahyuan akan siapa Tuhan, hubunganmu pribadi akan siapa Yesus Kristus, itu akan merupakan protection, perlindungan yang paling aman dan sejati dalam hidupmu. Tapi Petra juga, Yesus berkata gini, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku. Selain hubunganmu dengan Tuhan sebagai perlindunganmu, hubunganmu dengan sesama anggota jemaat, itu akan merupakan perlindungan yang sangat penting pada masa-masa kesukaran hidupmu. Banyak orang sekali lagi lebih suka jalan-jalan setiap minggu. Iya. Tapi pagi ini saya men-challenge kita. Pada masa-masa sukar, dua Petra ini. Petra sebagai pewahyuan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, Petra sebagai sebuah komunitas, jemaat. Di mana di situ kamu dapat perlindungan satu sama lain. Dilindungi. Secara spiritual dapat perlindungan pemimpin-pemimpin rohanimu. Secara komunitas kamu dapat perlindungan rekan-rekan sekelilingmu dalam komunitas itu. Itu sebabnya, ayo pagi hari ini saya men-challenge kita semuanya. Di tahun 2012, kerajaan yang ingin ditegakkan dalam hidup kita. Dunia berkata ini tahun naga air. Oh iya, itu sebabnya banyak banjir. Karena Alkitab sudah beritahu siapakah naga itu, siapakah Rab itu tadi. Rahab itu siapa. Itu yang terjadi. Jangan kaget fenomena banjir, hujan, cuaca yang gak karuan, tanah longsor di mana-mana. Gak usah takut dengan itu, gak usah kaget dengan itu. Karena Alkitab sudah beritahu buat kita semuanya.